Sebelumnya, perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai studi yang memayungi analisis ini. Analisis yang kami lakukan ini dipayungi pada sebuah studi besar yang berjargon sintesis, merupakan singkatan dari Surveillance System to Observe Seroconversion to SARS-CoV-2 in Human, atau dalam bahasa Indonesianya, sistem surveillance untuk mengamati adanya serokonversi terhadap SARS-CoV-2 pada manusia, dengan peneliti utama Profesor Egy Arguni dari Departemen Anak. Studi ini didanai oleh LPDP-DIPI untuk tahun anggaran 2021 sampai 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap serokonversi dan juga dinamika antibodi IgG terhadap SARS-CoV-2 dengan pengamatan selama 2 bulan untuk setiap orangnya dan berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Nah, total dari studi ini berlangsung selama 1 tahun dan berlangsung selama pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Sebagai informasi, antibodi IgG yang kami pakai atau yang kami amati itu antibodi terhadap RBD. RBD dari SARS-CoV-2 itu merupakan proksi untuk antibodi penetralisasi. Apakah antibodi penetralisasi itu? Antibodi penetralisasi adalah antibodi yang berguna untuk melindungi tubuh kita dari serangan infeksi patogen, baik itu bakteri, virus, ataupun patogen-patogen yang lain. Kami menemukan bahwa tingkat seropositivitas terhadap SARS-CoV-2 itu mencapai hampir 80%, dan vaksinasi menjadi faktor utama untuk mendorong serokonversi tersebut. Tingkat vaksinasi penduduk di Yogyakarta selama periode pengamatan kami itu mencapai 91,5%, relatif tinggi. Di sisi yang lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada imunitas hibrida. Imunitas hibrida adalah imunitas yang dihasilkan karena adanya infeksi alami dan juga karena adanya vaksinasi. Bisa infeksi duluan atau vaksinasi duluan baru kemudian terinfeksi. Nah, adanya infeksi hibrida ini memperkuat perlindungan tubuh terhadap infeksi SARS-CoV-2. Dan yang terakhir adalah kami juga menemukan adanya sejumlah kecil populasi yang kami sebut dan umum disebut sebagai non-responder, yaitu orang-orang yang tidak mengalami serokonversi ataupun titer antibodinya sangat rendah. Nah, kelompok non-responder ini terutama kami jumpai pada populasi lansia. Studi ini dilaksanakan selama 1 tahun, mulai dari 2021 sampai 2022, dari era Delta sampai Omikron, dari kondisi keparahan yang luar biasa sampai keparahannya tidak begitu menonjol. Sementara persiapan publikasi mulai dari data dibersihkan, kemudian dianalisis, penulisan, dikirimkan ke jurnal, kemudian direview oleh reviewer sampai terpublikasi itu mencapai 2 tahun. Nah, tantangan terbesar dari penelitian ini adalah yang pertama, selama survei karena itu pandemi, itu ada pembatasan aktivitas masyarakat. Selain itu juga adanya stigmatisasi, jadi stigma terhadap orang yang menderita COVID dan orang yang tinggal bersama orang-orang yang menderita COVID tersebut, sehingga kami harus mengubah strategi untuk inklusi dari responden beberapa kali. Nah, di sisi yang lain, karena adanya perubahan strain COVID mulai dari yang mengakibatkan kondisi klinis yang parah sampai yang ringan tersebut, itu mengakibatkan perubahan dari perilaku masyarakat, misalnya
keketatan atau kepatuhan terhadap penggunaan masker ataupun dalam hal bepergian, sehingga respon terhadap pertanyaan yang sama itu akan mungkin menimbulkan jawaban yang sama juga walaupun misalnya perilakunya sudah berubah, sehingga hal itu juga menjadi keterbatasan kami dalam menganalisis data. Temuan ini menegaskan pentingnya vaksinasi ulang terutama pada kelompok rentan, yaitu misalnya orang lansia dan juga orang-orang dengan kondisi kronis tertentu. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk melanjutkan pemantauan seroprevalensi secara berkala untuk memastikan perlindungan imunitas masyarakat yang optimal.